Ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini dan Ibu Aat yang telah mengangkat rasa. Bagaimana kita orang tua perlu membuat rasa sehingga kita menjadi tahu bahwa anak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Kita perlu membuat anak ini bahagia dan sejahtera. Dan itu yang tadi juga sudah dibahas oleh Ibu Rini, bahwa tapi itu perlu dibangun. Dan Ibu Aat juga sudah menyampaikan bagaimana sampai seorang anak ingin membuat dirinya menjadi HP yang selalu dipegang oleh ibunya. Berarti selama ini dia merasa bahwa ibunya itu jauh. Karena kita sering dengar bahwa handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sehingga kita ngobrol dengan yang lain-lain, kita berkomunikasi dengan yang lain, tapi kita lupa berkomunikasi dengan anak kita. Saat ini memang begitu banyak kita mendapatkan informasi yang datang sehingga kita sibuk terus-menerus, barangkali kita sampai lupa meletakkan HP dan mencoba menatap anak kita, mencoba merengkuh anak kita, mencoba untuk berkomunikasi dengan anak kita. Kita akan bicara terutama diawali dengan apa itu komunikasi, karena komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang paling baik kita lakukan. Di dalam komunikasi interpersonal itu dikatakan bahwa kita bicara dengan lawan bicara kita bukan sekedar bicara, tapi bicara yang kita mendengarkan bagaimana lawan bicara kita menyampaikan, bagaimana intonasi ketika kita bicara, bagaimana gaya mereka ketika mereka bicara, bagaimana sesuatu yang tidak dia ungkapkan tapi bisa kita baca dari gesturnya dan posturnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aat bahwa gestur itu, postur itu, mimik itu, tatapan mata itu yang lebih penting, itu yang lebih bermakna dibandingkan dengan pembicaraan atau kata-kata yang kita ungkapkan. Lanjut. Iya. Di dalam komunikasi itu, dalam kita berbicara itu tadi sudah dikatakan ada dua hal, yaitu komunikasi yang sifatnya hanya kata-kata dan komunikasi yang nonverbal. Seringkali kita lupa. Anak itu bicara pada kita, yang kita dengar hanya kata-katanya, tapi intonasinya, rengekannya, cara dia menyampaikannya, bahasa badannya sering tidak kita dengar. Sering kita hanya terpaku pada, oh kamu mau makan. Padahal pada saat dia bilang mau makan, dia menunjukkan sesuatu yang dia ingin makan dekat ibunya, dia ingin makan bersama ibunya. Dari ekspresinya, dari gesturnya terlihat bahwa dia membutuhkan ibunya dekat dengan dia. Kemudian ketika anak tidak mau makan, dia mengatakan enggak mau, gitu. Ibunya hanya mengatakan, ibunya kemudian menghakimi, kamu memang susah makan, kamu memang sulit untuk diatur. Yang tadi juga sudah sampaikan, kita sering lupa, kita lebih banyak menghakimi, kita lebih banyak menasehati tanpa kita mencoba melihat mengapa dia pada saat itu belum mau makan. Ini yang penting sekali, pesan dari yang dia sampaikan itu apa sebetulnya, sehingga kita akan merefleksikan, kita akan menjawab, kita akan menyampaikan sesuatu berdasarkan pesan yang diberikan oleh anak kita, bukan berdasarkan apa yang ada di kepala kita.
Kalau kita hanya bicara berdasarkan apa yang ada di kepala kita, maka yang terjadi adalah anak merasa diabaikan, anak tidak merasa disayangi, anak tidak merasa dipahami oleh orang tua, karena orang tua lebih banyak menasehati mereka, orang tua lebih banyak menghakimi mereka. Ini yang sering kali terjadi. Mungkin hal-hal ini yang sering kita tidak sadari, bahwa anak itu menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang dia rasakan. Kita sering hanya berpikir apa yang dia keluarkan, bukan dibalik dari apa yang dia sampaikan. Itu mungkin yang ini. Lanjut. Baik. Escape ini lanjut. Ya. Apa yang dikatakan mendengarkan? Mendengarkan bukan mendengar. Barangkali tadi kita dengar ada suara-suara orang yang bicara di sini, tapi kita tidak mendengarkan itu. Kita terdengar suara-suara itu. Mungkin ada suara motor di luar, kita tidak mendengarkan itu. Saat ini kita sedang mendengarkan apa yang ada di webinar. Jadi berbeda sekali antara mendengar dan mendengarkan. Mendengarkan itu harus ada kemauan kita, harus ada keinginan kita untuk mendengarkan orang yang sedang di depan kita, apa yang dia sampaikan, dan setelah itu kita kemudian bukan untuk menghakimi apa yang dia sampaikan, tapi kita mencoba mengerti dan kita bisa merefleksikan apabila apa yang kita dengar ternyata kita belum paham secara keseluruhan. Kita bisa bertanya lagi, maksudnya apa nak? Bisa. Atau ketika mereka bicara pada kita, bisa juga kita mengangguk, menatap mereka, mengangguk, untuk menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan mereka. Jadi anggukan. Terus kalimat-kalimat singkat misalnya, oh ya, terus kalimat-kalimat yang juga hanya gitu ya, itu pun sudah menunjukkan refleksi kita yang paling sederhana untuk menunjukkan. Contoh gambar di sini menunjukkan bahwa ayah itu menunjukkan dia mendengar, ya aku dengar. Tapi ketika dia mendengar anaknya, dia tidak menatap wajah anaknya, dia lebih menatap koran, sehingga anak melihat bahwa ayah tidak sedang memperhatikan dia, ayah tidak sedang memberikan kesempatan pada dia untuk dia bicara. Sehingga apa yang terjadi? Anak mengatakan, males, aku nggak mau lagi bicara. Seringkali kita menghadapi itu. Ketika anak sedang menyampaikan sesuatu dan kita melakukan kegiatan yang lain sambil kita mengeluarkan kata-kata sepertinya kita memahami mereka, tapi kita melakukan kegiatan yang lain, maka anak akan berbalik, dia akan meninggalkan kita. Ini mungkin sering sekali kita ketahui. Jadi untuk bisa mendengarkan itu kita harus memberikan tanggapan yang penuh empati pada anak. Agar apa? Agar tanggapan ini akan membuat anak merasa nyaman, merasa aman untuk bicara, karena dia diberi waktu untuk bicara. Artinya yang paling pertama kita lakukan adalah berikan waktu pada anak. Kalau anak ingin kita ngobrol, mungkin pada saat itu kita juga sedang melakukan kegiatan lain. Kadang-kadang kita bisa mengatakan anak, mohon sebentar, mama tutup yang ini dan kita akan mulai ngobrol. Ketika kita mulai ngobrol, yang penting kita lakukan adalah tunjukkan perhatian kita, istilahnya adalah attending. Tunjukkan bahwa kita memberi perhatian pada dia, kita tinggalkan aktivitas kita, kalau perlu kita berikan sentuhan pada dia sambil mengeluskah, sambil menatap matanya kah, sambil merengkuhkan apa bisa kita lakukan. Yang tadi saya sampaikan, tunjukkan perhatian dengan satu atau dua kata, oh iya begitu, oh iya, aku mengerti apa yang kamu maksudkan. Setelah itu kita bisa kembalikan untuk meminta anak membicara lebih lanjut. Ya, kamu
males ya sama temenmu yang itu. Mungkin bisa kamu ceritakan kenapa kamu males sama temenmu yang itu. Atau bisa kita katakan, Mama masih tidak mengerti kenapa kamu males. Boleh ceritakan lebih lanjut. Hal-hal seperti itu, respon kita, refleksi kita pada anak akan membuat anak menjadi lebih nyaman untuk bicara. Seringkali ada hal-hal yang menyangkut perasaan yang kita anak sendiri tidak mengerti mengapa dia bicara sambil menghentakkan kaki, kenapa dia bicara sambil mukanya cemberut, kenapa dia bicara sambil seperti ada butir-butir di matanya. Maka kita bisa mengambil rasa atau perasaan yang dirasakan oleh anak itu dengan mengatakan, sepertinya kamu kecewa ya. Boleh ceritakan kepada Mama. Sambil kita elus mungkin, sambil intonasi kita bisa kita buat dengan naik turun sesuai dengan apa ekspresi perasaan yang ingin kita sampaikan. Bisa juga anak itu marah tapi dia tidak paham marah, katakan kamu jengkel ya sama dia. Itu bisa berjeda untuk supaya anak bisa paham bahwa oh itu dengan orang tua mengenali perasaan anak, maka anak akan juga menjadi kenal pada perasaannya. Ini penting sekali seperti tadi yang disebutkan. Ternyata non-verbal communication, komunikasi non-verbal itu 93%. Jadi kata-kata itu hanya 7%. Tapi kata-kata yang diikuti oleh pemaknaan, kata-kata yang diikuti oleh ekspresi orang tua, kata-kata yang diikuti oleh refleksi orang tua terhadap apa yang dirasakan anak itu akan sangat bernilai banyak. Yang harus kita hindari ketika kita menunjukkan mendengarkan itu seringkali gini, ibu-ibu kita padahal sama yang kuasa diberi 2 telinga, tapi kadang-kadang kita hanya menggunakan mulut. Padahal mendengar itu dengan 2 telinga, kita dengar, kita resapi, baru kemudian kita ekspresikan, baru kemudian kita jawab, baru kemudian kita refleksikan. Seringkali karena mendengarnya sepotong, waktu anak mengatakan saya males, tuh kan, langsung belum selesai, belum kita tahu mengapa dia malas, kita sudah menghakimi dengan mengatakan, tuh kan, kamu nggak selalu malas, memang kamu malas. Beda sama kakak, merepetlah kita dengan segala penilaian, dengan segala penghakiman. Padahal anak itu sedang mau menyampaikan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Sehingga kalau kita lanjut pada slide yang berikutnya, yang terjadi adalah kita tidak mencoba memahami anak, kita tidak mencoba menahan diri kita untuk memahami, tidak mencoba menahan diri kita untuk tidak cepat bereaksi, kita langsung menanggapi. Kalau kita tanggapi tanpa kita paham apa yang ada pada diri anak, maka penanggapan itu, tanggapan yang kita berikan, refleksi yang kita berikan adalah sesuatu yang datang dari kepala kita, bukan datang dari pemahaman kita pada anak kita. Contoh gambar ini ada juga di buku kita, itu mengatakan bahwa yang nggak dengar ayah lebih dengan dengar aku. Ini seringkali terjadi dan kita lupa pada kondisi-kondisi seperti ini. Iya, lanjut. Ya. Nah, mendengarkan itu ada satu poin penting yang disampaikan, yaitu penting atau memperhatikan. Kenapa? Karena memperhatikan anak
itu memberikan reinforcing efek yang sangat besar. Memperhatikan dengan cara apa yang tadi sudah ditunjukkan, kita menunjukkan ada kontak mata. Jadi kita bayangkan Bu, kita saja ibu barangkali untuk memahami diri kita, ketika kita bicara sama suami, kemudian suami kita lebih fokus pada hanya waktu sedang di gadget, apa yang kita rasakan? Rasa kecewa, kita pasti tidak berharap bahwa ingin lihat pandangan mata kita, tidak pandangan mata yang biasa menunjukkan kepada anak kita. Kemudian kita juga perlu menunjukkan dengan sikap tubuh yang seperti apa? Sikap tubuh yang santai tapi memberikan perhatian, artinya sikap tubuh yang tidak badannya kemudian tegak, badannya kemudian anak akan menjadi takut. Tapi ketika kita membungkuk sedikit, ketika kita merengkuh dia, ketika kita menunjukkan sesuatu, maka anak akan merasa bahwa dia sedang diperhatikan. Seperti tadi kata HP itu dipegang terus, HP itu tidak boleh ketinggalan, HP itu artinya anak sangat sedih kalau kita dengar bahwa anak pengen jadi HP yang disayang-sayang. Dan gerakan-gerakan isyarat, misalnya ketika anak bicara kemudian kita menunjukkan mimik yang mengangguk-ngangguk sambil senyum, barangkali anak tahu, oh ibunya sedang mau dengar, ibunya tidak sedang berada di luar ini. Kadang-kadang kita perlu pernyataan verbal, tapi pernyataannya itu jangan pernyataan yang itu benar seperti itu. Tapi pernyataannya kita bilang, oh iya, tadi kamu bicara ini, mungkin ada hal yang mama masih mau tanyakan. Oh, yang itu seperti apa? Hal-hal yang seperti ini yang paling penting kita hindari adalah jangan menghakimi, jangan menilai, jangan menghukum, jangan membandingkan. Hal-hal seperti itu yang harus dan patut kita hindari. Lanjut, memang saat ini komunikasi itu penting sekali karena saat ini ternyata sekolah harus dengan gadget, jadi anak terus-menerus pegang gadget, orang tuanya juga Zoom ke sana ke sini, sehingga gadget lebih penting dibanding dengan komunikasi, gadget lebih penting daripada relasi orang tua anak. Padahal tadi sudah kita dengar bahwa relasi orang tua anaklah yang akan membuat anak kita menjadi tumbuh, menjadi mampu berkomunikasi dengan orang lain, karena tanpa komunikasi anak kita akan sulit untuk berhubungan dengan banyak orang. Karena dengan komunikasi yang efektif, komunikasi yang penuh empati, maka anak akan menjadi lebih percaya diri, anak akan lebih mampu menyampaikan rasa cinta dia pada sesama, dia juga akan mampu menyampaikan empati dia pada sesama, dan itu semua akan membuat anak menjadi lebih bahagia. Sementara barangkali itu Pak Hamid yang nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Yuki, bagaimana membuat anak lebih percaya diri dalam menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam gagasan-gagasannya. Walaupun dia bisa berkomunikasi, tapi kalau kepercayaan diri itu tidak ada, akan sulit juga. Sementara itu Pak Hamid, terima kasih.